Halo, selamat datang di video penjelasan Final Project Probability Course. Saya Wiwi dari kelas Skill Upgrader Batch 10. Dalam video kali ini, saya akan menyampaikan beberapa analisa untuk dataset insurance, mulai dari pengantar, analisa, pengujian hipotesis, dan kesimpulan. Insurance merupakan salah satu industri yang berhubungan dengan profil resiko dari user. Untuk menentukan tagihan insurance, perlu melihat beberapa faktor. Dalam proyek ini akan dilakukan analisa mengenai keterhubungan faktor tersebut terhadap tagihan kesehatan pengguna. Faktornya itu bisa gender, umur, di mana dia tinggal, jumlah anak, nilai BMI, sampai pengguna ini apakah perokok atau tidak. Dataset insurance ini yang digunakan terdiri dari 7 kolom dengan 1338 input. Kolomnya itu ada umur, gendernya, female atau male, nilai BMI, body mass index, jumlah anak yang dimiliki dari masing-masing user, lalu keterangan dia perokok atau tidak, kemudian dia tinggal di wilayah mana, dan yang terakhir adalah tagihan kesehatannya. Pada bagian descriptive analysis, ada 8 pertanyaan nih yang ingin saya coba jawab. Yang pertama adalah rata-rata umur user pada data. Gitu. Diketahui rentang umur user itu dari 18 sampai 64 tahun. Yang paling muda 18, sedangkan yang paling tua 64 tahun. Sedangkan rata-rata umurnya 39,21. Saya membagi umur user ke dalam 3 kategori. Dapat dilihat di sini bahwa di rentang 18 sampai 35 menempati sebanyak 574 orang, 36 sampai 55 ada sebanyak 548 orang, dan yang lebih dari 55 tahun ada sebanyak 216 orang. Yang kedua, rata-rata BMI user yang merokok secara total. Rata-rata BMI user adalah 30,6. Sedangkan rata-rata BMI pada kelompok perokok adalah 30,71. Ini tidak terlalu jauh berbeda gitu ya, hanya selisih 0,05, dan kedua rata-rata ini termasuk kelompok obesitas. Oh, berarti rata-rata orang di dalam data ini BMI-nya masuk ke dalam kelompok obesitas di mana rentangnya 30 sampai 34,9. Analisis yang ketiga mengenai variansi atau persebaran pada data. Dapat dilihat pada plot bahwa persebaran pada data itu sangat tinggi. Yang perokok sebarannya luas gitu ya. Sedangkan yang non-perokok sebarannya cenderung rapat pada bagian bawah. Yang keempat, rata-rata umur by gender gitu. Yang perokok, rata-rata umur laki-laki perokok itu 38,45, sedangkan rata-rata perempuan perokok itu 38,61. Jadi kelompok perokok pada laki-laki dan perempuan ini menghasilkan rata-rata yang hampir sama. Yang kelima, rata-rata tagihan kesehatan untuk perokok dan bukan perokok ternyata hasilnya sangat signifikan berbeda gitu ya. Kelompok perokok punya rata-rata tagihan sangat besar, itu sebesar 32.050. Sedangkan kelompok non-perokok mempunyai tagihan yang kecil sebesar 8.434. Hasilnya ini make sense ya, karena biasanya perokok diikuti oleh gejala penyakit yang lain sehingga insurance-nya membengkak. Analisis yang keenam, menentukan gimana ya rata-rata tagihan kalau ditambah informasi BMI-nya lebih dari 25. Untuk perbedaan kelompok perokok dan non-perokok memang masih lebih tinggi rata-rata tagihan kelompok perokok gitu. Namun jika diselipkan informasi BMI yang lebih dari 25, justru tagihannya akan semakin meningkat gitu. Ini berarti kemungkinan BMI memberikan efek kepada rata-rata tagihan. Yang ketujuh, rata-rata BMI untuk kelompok laki-laki dan perempuan hasilnya menunjukkan bahwa rata-rata BMI laki-laki lebih besar 0,56 daripada rata-rata BMI perempuan. Yang kedelapan, rata-rata BMI bagi para non-perokok. Didapatkan hasil dari data bahwa hasilnya beda 0,01 lebih sedikit
dibanding rata-rata BMI secara total. Ini menunjukkan baik smoker ataupun non-smoker mempunyai BMI yang termasuk obesitas. Jadi memang semua rata-rata BMI di dalam data ini ya cenderung ke arah obes gitu. Oke, dari hasil tersebut gitu ya, dari hasil analisis tersebut kita bisa highlight beberapa gitu. Rentang usia pada data 18 sampai 64 tahun, di mana rata-ratanya 39,21. Variansinya sangat menyebar pada kelompok perokok. Rata-rata tagihan perokok lebih besar dari rata-rata kelompok non-perokok. Sedangkan jika kita menambahkan informasi BMI di atas 25, maka tagihan kesehatannya akan cenderung lebih besar dari rata-ratanya. Oke, lanjut ke bagian kategori variabel analisis, di mana di sini aku mau jawab 7 pertanyaan yang disediakan oleh tim Pacman. Yang pertama ini tagihan paling tinggi di kelompok gender mana? Setelah dilakukan analisa dan voting, ternyata tagihan paling tinggi ada di kelompok gender perempuan, di mana ia merupakan lansia ya dengan umur 54 tahun, seorang perokok, dan tagihannya sebesar 63.770. Ini make sense ya dengan informasi yang kita punya sebelumnya. Kalau perokok itu cenderung membayar tagihan lebih besar dari non-perokok. Sekarang di bagian distribusi peluang tagihannya pada setiap wilayah. Aku coba plotting menggunakan density estimation, didapatkan hasil pada grafik gitu ya, yang berpeluang besar membayar tagihan sekitar 10 ribuan gitu, itu ada di region Northeast. Gitu. Sedangkan tagihan tertinggi ada pada kelompok Southeast. Nih yang kuning, peluangnya lebih besar daripada yang lain. Oke, lanjut kita mau bahas proporsi data pada setiap region, di mana data paling banyak ada di kelompok Southeast dengan jumlah 364 orang. Sedangkan data paling sedikit ada di kelompok region Northeast yang berjumlah 324 orang. Terus dari banyaknya proporsi data yang tadi kita sudah lihat gitu ya, kita mau tahu nih proporsi data untuk golongan smoker dan non-smoker. Karena Southeast berisi paling banyak orang, maka udah jelas gitu ya, kalau smoker dan non-smoker paling banyak berasal dari sini gitu. Kalau non-smokernya 273, sedangkan yang smokernya 91 orang. Terus kita mau tahu nih, berapa peluang seseorang itu perokok jika diberikan informasi gendernya. Aku sudah melakukan plotting, kita bisa tahu ya di sini bahwa kemungkinan perokok itu laki-laki, nih perokok itu laki-laki, peluangnya itu paling tinggi di antara yang lain. Ini peluangnya 0,5803, sedangkan kemungkinan perokok itu perempuan, peluangnya itu 0,4197. Jadi peluang perokok perempuan ini pasti lebih kecil daripada laki-laki. Kita udah dapat info kan ya sebelumnya bahwa proporsi data untuk region Southeast paling banyak. Ya, so pasti tagihannya juga paling tinggi di wilayah ini. Gitu. Jadi distribusinya seperti ini untuk tagihan by region. Dari hasil ekspor data sebelumnya ada beberapa highlight gitu ya. Ini juga ada 3. Tagihan tertinggi sebesar 63.770 ada di kelompok wanita usia 54 tahun yang merupakan perokok. Proporsi data paling banyak ada di wilayah Southeast. Tentu kelompok ini juga membayar tagihan paling tinggi. Kemungkinan seseorang perokok itu laki-laki, peluangnya lebih besar daripada peluang perempuan. Karena data proporsi gendernya paling banyak itu laki-laki nih untuk yang smoker, sebanyak 159 orang. Lanjut, aku mau bahas bagian ketiga yaitu continuous variable analysis. Ada 5 pertanyaan yang mau aku coba jawab dengan mengeksplor data lebih mendalam. Bagian ini menarik ya, karena dari questionnya aku disuruh cari peluang suatu tagihan berdasarkan BMI. Karena aku nggak nemu irisannya, jadi probabilitasnya 0. Atau aku kurang spesifik aja sih ya, jadi nggak ketemu irisannya. Lanjut, pada bagian ini aku mau cari peluang suatu tagihan lebih besar dari 16.700 berdasarkan informasi bahwa dia itu adalah perokok. Ternyata peluangnya itu sekitar 0,9270, di mana ini hal yang wajar gitu ya.
karena dia kan perokok nih, pasti ada penyakit tersembunyi akibat dari perokok itu. Ada akibat dari merokok itu, jadi tagihannya itu besar. Kemudian ini kalau misalnya sebelumnya itu informasinya adalah smoker, maka ini informasinya adalah BMI. BMI-nya lebih dari 25. Ternyata dari data aku mendapatkan peluang sebesar 0,2594, di mana ini cenderung kecil dan kurang kuat gitu ya. Tapi nggak apa-apa, ini kan hasil dari perhitungan. Jadi peluang ini muncul ketika dicari tagihan yang lebih besar dari 16.700 dan BMI-nya lebih dari 25. Kalau tadi informasinya BMI lebih dari 25, sekarang BMI kurang dari 25. Didapatkan hasil peluang 0,2082. Gitu. Lebih kecil ya dari sebelumnya. Oke. Bagian ini aku mau bandingin. Setelah kita dapetin info BMI dan smoker secara terpisah yang tadi, gimana kalau kedua informasi ini kita gabung? Kita lihat ya peluangnya, yang berarti kan informasinya semakin menyempit. Berapa sih peluang seseorang mempunyai tagihan lebih dari 16.700 jika diketahui BMI-nya lebih dari 25 dan dia itu adalah perokok? Dia punya peluang 0,1607. Sedangkan kalau informasinya BMI-nya, ini harusnya kurang dari, ini tetap ya, BMI lebih dari 25 dan dia non smoker itu 0,0508. Gitu. Dari informasi yang udah dikumpulkan sebelumnya, ternyata fitur smoker dan BMI ini memengaruhi peluang seorang tagihan kesehatan itu di atas 16.700. Kita udah sampai nih ke bagian cek korelasi ya. Aku di sini udah ubah categorical feature menjadi kode gitu, dan ditandai dengan string cat di sini di bagian sisi kiri dan bawah. Yang udah numerik aku biarin aja karena dia otomatis bisa ngitung gitu. Dari hasil plotting ini didapatkan hasil bahwa feature yang berkorelasi paling tinggi terhadap charge itu adalah kategori smoker. Informasi dia smoker atau enggak sangat berpengaruh terhadap jumlah tagihannya, disusul dengan umur, BMI yang memberikan keterhubungan terhadap tagihan. Oke, kita sampai pada pengujian hipotesis. Ada 3 hipotesis yang mau aku uji di sini. Aku jelasin satu-satu ya. Yang pertama adalah tapi tagihan perokok itu lebih tinggi daripada non perokok. Gitu. Kita uji ya. Kalau kalian lihat bar di sini, kita bisa langsung tahu ya kalau tagihan perokok ini lebih tinggi dari non perokok. Jadi hipotesis kita terbukti gitu. Simple itu visualisasinya. Yang kedua, kalau seseorang itu punya BMI lebih dari 25, maka tagihannya cenderung lebih besar dari BMI yang kurang dari 25. Itu hipotesisnya. Sebelum menguji hipotesis ini, aku sudah mengelompokkan BMI pada data ke dalam 2 kategori, di mana ada more 25, ini artinya kelompok orang-orang yang mempunyai BMI lebih dari 25, sedangkan less 25 ini adalah kelompok orang yang mempunyai BMI kurang dari 25. Kemudian setelah melakukan plotting, kita bisa lihat di sini bahwa benar ya, seseorang yang punya BMI lebih dari 25 cenderung memiliki tagihan yang besar dibanding BMI yang kurang dari 25. Hipotesis kedua terbukti benar. Hipotesis yang terakhir gitu. Tagihan kesehatan laki-laki lebih besar dari perempuan. Oke, kita bisa langsung plotting aja dengan bar plot di mana hasilnya sudah terlihat bahwa laki-laki benar loh tagihannya lebih banyak gitu dibanding wanita. Kesimpulannya semua hipotesis kita terbukti benar. Sampai juga nih kita di bagian terakhir, yaitu kesimpulan dari semua analisis yang telah dilakukan. Jadi fitur apa saja sih ya yang berpengaruh terhadap tagihan seseorang itu, kira-kira ada apa aja gitu ya. Di sini ada fitur smoker, ada age, ada BMI gitu. Dimana kalau dia perokok akan membayar lebih tinggi dari non perokok. Semakin tua umurnya pasti semakin besar gitu tagihan insurance-nya. Dan kalau BMI-nya lebih dari 25,
dia berpeluang lebih besar bayar tagihan kesehatannya lebih banyak dibanding yang BI-nya kurang dari 25. So, itu tadi penjelasan aku mengenai Final Project Probability Course dari Pacman Academy. Kalau kalian punya saran mengenai apa yang sudah aku sampaikan tadi, silakan kirim ke email yang ada di sini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi.